Selamat malam, Pak Mirzam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, pemirsa. Iya, kalau dari Pak Mirzam, apa yang jadi catatan dengan erupsi Semeru kali ini, termasuk juga pagi tadi ada lagi awan panas guguran susulan? Iya, erupsi Semeru kali ini memang berbeda dibandingkan erupsi Semeru 2020, begitu ya. Sehingga kemudian banyak diskusi mengenai tentang early warning system yang kemudian tidak dirasakan juga baik early warning system yang sifatnya konvensional. Nah, itu yang unik sebenarnya yang ingin Semeru ajarkan kepada kita semua. Bahwa early warning system yang sudah berjalan, yang sudah baik, kemudian tanpa pembelajaran yang baru kita kemudian bisa miss pada suatu titik. Nah, melihat kemudian aktivitas guguran awan panas yang masih terus keluar dari kemarin, kemudian hari ini pun keluar ya pada jam 9 atau pukul 10. Tetapi ini adalah suatu proses yang saya pikir adalah normal dari sisi keilmuan gunung api, bahwa ketika orang itu sakit seperti halnya gunung, kemudian bersendawa, kita bisa menilai berapa lama intervalnya, berapa jauh, seberapa besar energinya. Nah, ini melihat Semeru berangsur pada kondisi yang kemudian semakin membaik, energinya sudah semakin habis. Ini adalah suatu yang normal begitu ya, yang secara natural memang gunung api akan mencari keseimbangan seperti itu. Oke, ini memang fasenya. Kalau dari sisi awam kan pertanyaannya, sampai berapa lama kira-kira warga harus waspada kalau melihat tadi masih ada awan panas guguran susulan misalnya. Sampai di tahap mana warga ini bisa menentukan bahwa oh saya sudah aman kira-kira di sekitar Semeru? Kalau melihat bahaya dari suatu letusan gunung berapi, itu ada namanya bahaya yang sifatnya primer berkaitan dengan letusan. Kemudian orang bertanya berapa lama, itu bisa dinilai tadi. Salah satunya dari tanda-tanda yang bisa diamati secara visual adanya juluran dari awan panas itu yang semakin berkurang. Nanti dilengkapi dengan pengamatan instrumen. Kemarin juga saya mendengar atau melihat catatan dari teman-teman di PVMBG itu getarannya semakin berkurang. Itu berarti secara primary atau yang berkaitan dengan erupsi langsung itu makin berkurang. Tetapi tetap kita harus antisipasi. Tadi Pak Muhajir juga menyampaikan karena kita erupsi Semeru ini sekarang berada pada musim hujan. Artinya sekalipun tidak terjadi erupsi lagi, gitu ya, artinya bahaya sekunder, bahaya setelah gunung api meletus itu masih bisa terjadi. Salah satunya adalah lahar. Nah, ini Semeru ini, mohon maaf, itu akumulasi produknya itu bukan hanya dari letusan 2021, tapi juga letusan 2020. Sehingga kalau Mbak bisa melihat puncak Semeru itu selalu ditutupi oleh abu vulkanik, itu semua bukan produk 2021, tapi ada produk sebelumnya. Maka kalau kemudian hujan di hulu, di bagian yang jauh dari itu di hilir, masyarakat tidak tahu, begitu ya. Itu yang kemudian sangat berbahaya, gitu ya. Artinya kemudian lahar itu bisa turun menyapu apapun dalam volume yang cukup banyak. Meskipun kemarin volume letusannya tidak terlalu besar, tapi kenapa laharnya bisa cukup banyak? Karena ada akumulasi dari produk yang sebelumnya. Oke, jadi itulah yang diantisipasi karena akumulasi dari sebelumnya itu ya. Kalau tadi bicara soal ini musim hujan, ada ancaman lahar, apakah ini juga dampak yang dikhawatirkan seperti misalnya jembatan Geladak Perak yang putus karena aliran lahar seperti itu ya? Berarti yang harus dihindari oleh warga sudah pasti aliran-aliran sungai begitu dalam waktu dekat ini? Iya, melihat dari letusan Semeru itu sebenarnya ada dua hal. Kerusakan infrastruktur memang sebagian besar itu yang berada di aliran utama sungai itu. Tapi beberapa juga yang jauh dari bantaran sungai itu adalah sebenarnya tidak semuanya tercover oleh aliran lahar, tapi memang juga ada awan panas dan abu vulkanik. Nah, ini uniknya abu vulkanik itu bukan seperti kita punya kacang hijau atau kacang kemudian ditaruh di atas genting kemudian gelundung gitu ya. Ini lebih mirip seperti semen. Maka ketika jatuh di sana dalam keadaan masih panas, dia nempel. Ketika dikasih hujan, itu bukannya tercuci, tapi alih-alih kemudian merekat ke adonan semen. Sehingga kalau kemudian strukturnya tidak baik, maka bisa terlihat beberapa atap rumah itu kemudian runtuh, begitu ya. Nah, itu salah satu akibat kemudian bebannya terlalu berat, kemudian akumulasi dari yang ada di atap tersebut. Oke, jadi ini harus diwaspadai. Dan pertanyaan yang banyak muncul juga saat erupsi Sabtu kemarin itu, Pak. Sebelum erupsi ini kan Semeru berada di level 2 atau waspada. Hari ini pun demikian. Tapi dampak erupsinya kita lihat begitu besar. Apa yang bisa dibaca dari ini? Apa yang berbeda dengan gunung berapi lainnya? Kita mempunyai tahapan gitu ya, ketika status dari gunung api ada tahap 1, itu artinya biasa normal, tahap 2 seismisitasnya meningkat, tahap 3 seismisitas lebih intensif, kemudian sedikit ikut erupsi, tahap 4 kemudian terjadi erupsi yang cukup membahayakan. Tetapi gunung api tidak begitu, tidak naik 1 kemudian kedua, dari kedua tidak ketiga, tapi bisa kemudian 2 menjadi
menjadi 4 gitu ya, karena ada faktor dari luar yang kemudian bisa menambah dan mempercepat proses itu. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan dan PR kita bersama, bahwa Semeru kali ini letusan berbeda dengan Semeru 2020 yang diawali kemudian gemuruh, masyarakat bisa merasakan. Seismograf jelas merasakan gitu ya, tapi masyarakat pun pada waktu itu bisa merasakan, sehingga berdasarkan pengalaman mereka menggunakan bahwa getaran itu sebagai indikasi gunung api akan meletus. Tapi ketika kemudian volume yang dikeluarkan tidak cukup besar seperti 2020, maka getarannya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat sedang beraktivitas. Dengan seismograf bisa, masyarakat yang lagi santai bisa. Nah, disinilah kemudian artinya bahwa pengalaman itu baik, tetapi Semeru kali ini mengajarkan bahwa tidak pernah ada model satupun dari letusan gunung api yang bisa dipakai di gunung api lain. Bahkan di Semeru pun letusan yang lalu itu adalah model letusan 2020, letusan 2021 adalah demikian. Yang diawali tanpa kegempaan, tetapi kemudian di-trigger dari pembukaan tutup atau pencucian tudung Semeru sehingga kehilangan tutupnya, sehingga kemudian erupsi itu terjadi. Oke, jangankan dibandingkan dengan gunung berapi lain, bahkan gunung Semeru tahun yang lalu pun berbeda begitu ya. Istilahnya tidak ada copy paste, pasti sama seperti itu polanya begitu ya Pak ya? Betul Mbak. Itu menarik begitu ya. Karena kalau kemudian ditanya apakah kemudian akan sama, artinya paling tidak tahun 2022, karena kita di Semeru itu ada dua pola waktu erupsi rentang. Ada yang jangka pendek 1-2 tahun, ada yang 28 tahun. Maka ketika nanti jatuh waktunya jangka pendek atau jangka panjang, maka kita harus mempertimbangkan dua pengalaman tadi. Apakah mirip 2020, apakah mirip 2021. Nah, ini yang informasi ini yang kemudian harus menjadi pelajaran kita gitu ya, bahwa tanpa tanda-tanda yang cukup signifikan pun Semeru kasusnya bisa terjadi seperti letusan 2021. Oke. Dan yang harus diwaspadai warga ini setiap tahun berarti harus dipantau begitu ya Pak kegiatan gunung berapi ini di Semeru? Tidak hanya Semeru ya, bahwa pertanyaan begini sama, apakah kemudian gunung api itu akan berakhir padam, apakah bisa dihentikan? Selama gunung api itu tidak hanya Semeru yang ada di Indonesia, cincin itu ya, dari Sumatera sampai kemudian ke Indonesia bagian timur, selama dapurnya masih bekerja, kemudian magmanya masih diproduksi, selama itu juga gunung apinya akan aktif. Nah, setiap gunung api itu mempunyai pola, berapa lama periode erupsinya, berapa lama kemudian energi dan volume yang dikeluarkan. Itu yang namanya prediksi jangka panjang, Mbak. Akan mengikuti pola itu. Nah, yang dilakukan juga itu tidak cukup. Ada juga prediksi jangka pendek dengan mengamati dengan instrumen kegempaan, deformasi, temperatur, perubahan gas. Maka ketika digabungkan kita akan mendapatkan estimasinya. Oh, ini sudah 1 tahun begitu ya. Kemudian kegempaan meningkat sampai ada erupsi kecil. Maka ini harus hati-hati. Karena kita berbicara dalam konteks untuk memitigasi orang, memindahkan orang itu bukan 1-2 orang kan dalam case-nya Semeru. Iya, betul. Memindahkan 1.000 orang itu susah gitu ya. Itu perlu waktu gitu, mereka perlu dipahami. Bahkan mungkin ketika saya berbicara pun itu orang mungkin tidak percaya. Tapi yang perlu dipercaya adalah, yang bisa dipercaya salah satunya adalah tokoh, kemudian kuncen, kepala desa. Itu case itu terjadi pada Merapi. Ketika kemudian 2010 Merapi meletus, mereka 54% itu percaya kepada tokoh masyarakat. Artinya apa? Early warning system yang bagus, kemudian mitigasi, kemudian sampai ke user, tapi yang menyampaikan itu harus orang khusus gitu kira-kira. Itulah kultur kita yang unik gitu. Artinya semua komponen harus dilibatkan, diedukasi sehingga berita itu nyampe ke orang yang tepat dan disampaikan oleh orang yang tepat kira-kira demikian. Iya, betul. Seperti misalnya saat Semeru ini ya, sudah disampaikan informasi, tapi mungkin ada yang kalah cepat mendapatkan informasi dengan kegiatan gunung pada saat aktivitas gunung pada saat itu. Jadi untuk percepatan informasi dalam rangka mitigasi tadi, apa yang bisa jadi catatan dari Semeru kali ini, Pak? Agar ya kita berharap ke depannya lebih baik lagi mitigasi agar tidak ada korban jiwa, kita harapkan begitu. Iya. Diskusi menghangat ketika apakah early warning system kemudian bekerja di dalam kasus Semeru. Saya melihatnya dari sisi yang lain. Early warning systemnya sudah dilakukan. Produknya ada berupa WA blasting, kemudian ada berupa dari web juga ada. Yang harus dipastikan adalah apakah kemudian informasi itu nyampe ke masyarakat. Ya, betul. Karena tidak semua itu yang berada di sekitar gunung api kemudian tercover sama jaringan internet. Kalau sudah nyampe, kemudian apakah orang tersebut bisa membaca? Apa artinya gunung api warna hijau, kuning, oranye sama merah, ini perlu terjemahkan gitu. Kalau kemudian nyampe pun mereka tidak memahami ini, maka kejadian ini akan berulang.
Maka dalam konteks membuat masyarakat tangguh bencana, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek, Mbak, tapi dia sebagai subjek juga yang kemudian bisa membaca tanda-tanda alam maupun tanda-tanda yang menggunakan instrumen. Maka kalau gitu kerja BNPB, PVMBG, BMKG, semua termasuk pemerintah pun itu akan lebih ringan gitu ya, karena semua memainkan perannya untuk mengurangi risikonya. Semakin banyak membaginya, semakin banyak yang bekerja, kayak kita hitungan matematika gitu ya, semakin banyak yang dibagi, maka kemudian risikonya semakin kecil. Itu ini ya perhitungan sederhananya. Menarik, kita akan bahas lagi soal ini, bagaimana membangun sistem mitigasi yang lebih baik agar tadi pesannya juga sampai ke masyarakat, semuanya memiliki pemahaman yang sama. Usai jeda di Breaking News Kompas TV, kami segera kembali, saudara. Pak Mirza, menyambung yang tadi, mitigasi bencana ini jadi hal yang penting. Bagaimana agar pesannya sampai? Nah, membangun sistem ini, dari mana kita akan memulainya? Harus memulainya pemerintah maupun pihak terkait? Nah, untuk membangun suatu early warning system itu saya pikir tidak cukup dengan instrumen yang bagus dan mutakhir gitu. Itu sesuatu yang baik kalau kita bisa memiliki itu. Tapi ternyata handphone yang baik pun kalau kemudian kita berikan kepada seseorang tanpa mengajari bagaimana cara menggunakannya, itu akan menjadi sia-sia menurut saya. Jadi apa yang sudah dilakukan early warning system sekarang dengan segala kekurangannya, belajar dari pengalaman Semeru terus yang lainnya, itu kita perbaiki. Tidak hanya itu, kemudian bagaimana informasi itu bisa di-deliver dan nyampe ke user, itu juga kita tinjau kembali. Kemudian kita pun harus memilih kembali sosok yang pas gitu untuk menyampaikan. Sehingga ini bukan suatu yang sifatnya mengajari atau menggurui, karena kultur kita memang demikian. Nah, satu lagi yang tidak dimiliki, belum dilakukan gitu ya, kalau ada pun hanya beberapa instansi atau hanya beberapa organisasi, adalah tentang seringnya kita berlatih. Gitu ya. Nah, berlatih kentongan 1 itu artinya ada gunung meletus lari kemana, kentongan 2 tsunami kemana. Katakan kita tidak gunakan sirine ya, karena sirine mungkin tidak familiar. Ya kita harus lakukan itu. Semakin sering kita berlatih, kita semakin tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Evakuasinya kemana, apa yang harus dibawa. Sekarang terlihat sepertinya semua penting begitu ya, bahwa semua harta benda itu penting. Tetapi ketika dalam konteks bencana terjadi, ada yang menjadi priority. Gitu ya, salah satunya adalah keselamatan jiwa dan barang-barang tertentu yang harus dibawa. Itu kurang lebih, Mbak, yang menjadi hal yang harus kita benahi. Kalau bicara yang sudah berjalan sekarang, apakah yang kerap terjadi saat ada bencana setelah itu masih aware, masih berfokus kepada itu, tapi kalau sudah lama lupa kembali, begitu Pak Mirzam kalau kita lihat pada praktiknya? Pengalaman dari beberapa kejadian, misalkan ya yang berkaitan dengan gunung api terakhir letusan Krakatau 2018, itu semua dibenahi dari sisi aturan, tinggal berapa jauh dari garis pantai, masyarakat pun kemudian tertib. Tapi seiring berjalannya waktu 3 bulan, 6 bulan gitu, kita tuh mungkin terlalu baik gitu ya sebagai bangsa pemaaf gitu ya, akhirnya bangunan itu minggir lagi ke dekat pantai gitu ya. Kita melupakan bahwa itu tuh pernah ada tsunami dengan letusan yang sangat besar gitu ya, dengan efeknya. Nah, itu kenapa? Karena tidak dilakukan berulang-ulang. Jadi pada waktu itu semangat, tapi kemudian setelah beberapa bulan itu tidak dilakukan lagi. Saya bisa memahami kenapa? Karena bencana alam itu bukannya terjadi setiap hari. Siklusnya itu ada yang harian, ada yang mingguan, bulanan, tahunan, puluhan tahun. Bayangin, maka suatu ketika saya pernah mengajukan program mitigasi berkaitan dengan gunung api. Kemudian ada pemangku kepentingan mengatakan, selama saya di sini aman kok, belum pernah meletus. Oh jelas, kalau gunung api ini misalkan siklusnya Semeru 28 tahunan. Kemudian siklusnya yang lebih panjang lagi, misalkan gunung api yang letusannya besar gitu, ada yang 100 tahunan. Sehingga orang tidak merasakan bahwa gunung itu pernah meletus besar. Nah, tapi itu adalah PR gitu ya. Yang artinya, saya sampaikan tadi, selama gunung apinya ada, kemudian dapurnya masih bekerja, dan magma terus diproduksi, maka selama itu juga sebenarnya gunung apinya berpotensi meletus, artinya kesiapsiagaan itu harus tetap dilaksanakan. Oke, artinya jangan sampai bilang bahwa saya tidak pernah merasakan, tapi kan ini bekal untuk generasi ke generasi berikutnya, kalaupun siklusnya puluhan tahun begitu ya Pak Mirzam ya? Kira-kira demikian, Mbak. Makanya kemudian nanti kami misalkan tim dari ITB itu ingin datang ke sana, ingin mengonfirmasi seberapa jauh, seberapa besar energinya. Ini dijadikan catatan gitu ya, bahwa Semeru pernah meletus sejauh ini dengan ketebalan, kecepatan, temperatur sekian. Maka dengan kondisi yang hampir sama, nanti berikutnya menjadi catatan di warning system. Kalau kondisinya serupa, nah akan demikian gitu kan, kalau dari pengalaman yang sebelumnya.
Termasuk membangun komunikasi begini Pak, kan jarak aman misalnya sekarang itu 5 kilometer dari puncak harus dihindari. Tapi tidak menutup mata bahwa itu adalah emas hitam, nanti saat bencananya sudah berlalu pasti warga akan mendekat lagi ke sana. Nah, pola komunikasi apa sebenarnya yang dibutuhkan gitu antara para ahli, antara pemangku kepentingan, dengan tokoh sekitar, dengan warga untuk memahami bahwa oke boleh kalaupun di sana, tapi ada potensi bencana yang mengintai juga gitu. Itu benar, Mbak. Itu benar, poinnya itu baik sekali. Maka komunikasi itu harus dilakukan secara intensif dan kemudian tidak pada periode tertentu. Dua arah gitu ya. Ya. Ada keinginan dari pemangku kebijakan menyampaikan informasi sesuatu yang baru, misalkan pembelajaran dari Semeru ini perlu disampaikan. Masyarakat pun ada keinginan dari pengalaman ini bagaimana kemudian supaya tidak terjadi lagi. Memang daerah gunung api itu menarik gitu ya. Karena daerahnya subur, udaranya enak, airnya bersih, orang pasti akan mencari itu. Itu semacam magnet gitu. Tapi magnet yang kemudian ditarik ke suatu jebakan kan, jadinya sebenarnya secara tidak langsung bahwa ada bahaya yang ngintai. Kita nggak punya pilihan sebenarnya di Indonesia itu karena pilihan kita adalah kita hidup bersama dengan gunung api secara harmoni. Ketika gunungnya tidak meletus, kita manfaatkan batu pasirnya buat bahan galian C, tanah yang subur buat pertanian, air yang jernih dan lain-lain. Tapi ketika gunungnya sudah mulai erupsi, kita tahu kita harus kemana. Itu sebenarnya goalnya. Ya, hidup harmoni bersama gunung api, karena gimana pun juga kita yang menumpang hidup di tempat gunung api lahir gitu ya. Ya betul, itu hal yang harus dikomunikasikan dengan hati-hati agar pesannya sampai kembali lagi ke sana ya Pak ya. Nah sekarang kita bicara soal situasi masih tanggap darurat. Apa yang harus disampaikan juga kepada warga, karena masih ada warga yang bertahan walaupun jarak amannya sebenarnya jaraknya tidak aman gitu, masih 5 km dari puncak gunung, karena bagaimanapun juga khawatir rumah dan sebagainya. Itu bagaimana Pak untuk mengedukasi warga dan bagaimana juga pemerintah menjamin keselamatan warga? Saya pertama kepada warga di sekitar Lumajang menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya gitu ya, tanpa mengurangi rasa kekhawatiran dan juga tanpa saya mengurangi rasa simpati bahwa gunung api seperti halnya orang memerlukan waktu untuk sembuh begitu ya. Gunung api memerlukan waktu pada waktu melepaskan energinya. Jadi kalau gunung api sekarang itu seperti orang masuk angin cendawa, cendawanya besar, masuk anginnya sedang banyak. Kalau kita lihat kemarin dari letusan pertama, letusan kemarin luncuran 2 kali itu semakin kecil jarak luncurnya. Artinya apa? Itu tanda yang diberikan gunung api bahwa energi saya semakin berkurang begitu. Kemudian kita harus menerima gitu ya bahwa gunung api sudah memberikan tanda, kita harus mencoba memahami itu. Artinya dari sisi letusan yang sifatnya eksplosif atau primary berkaitan langsung mungkin akan segera berakhir kalau melihat pola itu. Tapi saya sampaikan tadi bahwa abu vulkanik ini belum habis ini. Abu vulkaniknya itu masih banyak sekali, sehingga selama musim penghujan ini saran saya adalah tidak tinggal di dekat bantaran sungai. Bantaran sungai itu artinya apa? Teras-teras sungai itu. Karena itulah habitat air. Di Bandung itu Mbak mungkin tahu persis, ada daerah di mana setiap musim hujan pasti kena banjir. Orang yang ngungsi kemudian setelah hujan selesai balik lagi. Setelah dilihat secara geologi itu sebenarnya ada tempat sungai mengalir. Kita yang salah meletakkan posisi atau tempat tinggal. Maka kita harus mengalah, itulah alam begitu ya, untuk dipahami tapi bukan untuk ditaklukkan. Baik, semoga tanggap darurat ini bisa dilewati dengan baik, plus juga mitigasi bencana ke depannya ini jadi evaluasi agar penanganan bencana menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Mirzam Abdurrahman, ahli vulkanologi Institut Teknologi Bandung. Sampai bergabung di Breaking News Kompas TV. Terima kasih.